warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi dalam pembelajaran pada pagi hari ini. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita buka pembelajaran dengan berdoa. Silakan ketua kelasnya bisa memimpin doa di depan sini. Mas Pandu, silakan memimpin. Siapa ketua kelas? Semangat ketua kelas. Baik teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Terima kasih Mas Pandu. Baik, apa kabar hari ini? Luar biasa ya. Oke. Sudah sarapan tadi? Belum. Sudah ya. Ada yang sudah, ada yang belum. Belum. Pasti belum sarapan ya? Kenapa? Iya. Telat bangun ya. Oh, ya. Besok lagi harus tetap diusahakan sarapan ya, biar nanti fokusnya terjaga. Oke, karena sarapan itu penting. Yang tidak berangkat siapa hari ini? Sandi, kenapa? Ada acara ya. Yang lain Cynthia. Oh iya, Bunda kenapa? Pulang kampung. Ada cara nikahan. Kucingnya mati, Bu. Oh ya, berarti kucingnya didoakan ya agar diterima di sisi Allah SWT. Hari ini kita akan mempelajari tentang persamaan kuadrat. Dulu masih ingat nggak? Kalian kelas 9 sudah dapat persamaan kuadrat. Nah, ini kita akan kembali mengulang persamaan kuadrat. Kita masuk ke
diterapkan dalam pembelajaran ini, nanti kalian akan berdiskusi kelompok, ya kan? Kelompok sudah ibu bagi sebelum pembelajaran kemarin ya, atas hasil tes diagnostik yang telah kalian kerjakan. Setelah itu nanti kalian akan mempresentasikan hasil kerja kalian, hasil kerja kelompok kalian ke depan kelas. Selanjutnya nanti ada soal evaluasi untuk mengukur seberapa tinggi sih pengetahuan kalian tentang persamaan kuadrat. Oke, ada yang dari Kalimantan? Saya Bu. Kalimantan Tengah ya, Hisham dari Kalimantan Ya, Bu. Tengah ya. Iya. Tadi juga. Nah, pasti tidak asing nih sama rumah Betang ya. Kita lihat dulu. Rumah saya itu Bu, begitu. Oh iya, rumahnya kayak gini ya. Nah itu rumah Isam di Liputin dulu. Rumah Hisham ya. Tapi warnanya merah Bu rumah Oke, saya. dengarkan terlebih dahulu ya. Rumah Betang ya itu ya. Ini di Palangkaraya, rumah Betangnya. Tepatnya Palangkaman itu Bu. Palangkaraya, Kalimantan. Ya Palangka Timur, Barat, Selatan. Jalan RT Milano itu. Oh iya iya. RT 1 atau 2 Bu itu? Kilometer RT berapa? 5 ya. RT 5 ya. Ini adalah budayawan Kalimantan ya. Rumah Betang. Rumahmu gini juga enggak? Ini 5 meter dari tanah ya. Bentuknya panggung seperti ini. Ini menggunakan kayu kuning yang dinilai sangat keras dan kuat, biar kokoh. Ada beberapa ruangan ya yang digunakan. Satu rumah dihuni 20 orang. Kalian ya, itu berarti dari nenek moyang sampai 7 turunan. Bu kapan-kapan bisa kita rekreasi ke sana. Iya Bu? boleh. Kapan-kapan kita melihat rumah Betang yang ada di RT Aminona itu ya. Iya. Kita bareng-bareng ke sana. Kita lihat kemegahan rumah Betang yang di sana. Iya. Oke. Aduh keren Bu. Nah, ini rumah kita. Jadi, setelah tadi kalian menonton video, dapat kesimpulannya. Ada yang mau membacakan? Iya, boleh. Mbak Brenda, silakan. Rumah adat Betang adalah rumah tradisional budaya maju di Kalimantan Tengah. Rumah Betang memiliki bentuk yang panjang dengan atap yang melengkung ke bawah di kedua ujungnya, mirip dengan grafik persamaan kuadrat. Konstruksi rumah Betang dibangun dari kayu kuning yang kuat dan tahan lama. Di dalamnya terdapat ruang-ruang yang terbagi secara fungsional seperti ruang untuk tempat tidur, ruang dapur, dan tempat yang menyimpan barang-barang penting. Rumah Betang juga sering digunakan untuk upacara. Baik, terima kasih Mbak Brenda. Jadi rumah Betang itu bentuknya panggung ya. Dan bentuk dari atapnya itu mirip dengan grafik persamaan kuadrat. Jadi grafik persamaan kuadrat itu mirip dengan apa? Kalau di dalam matematika parabola. Iya. Nah, di dalam ruangannya itu ada dapur, ada kamar, serta digunakan untuk upacara adat. Baik. Oke. Orientasi pada masalah. Ada yang mau membacakan, Mas Hisham? Oh iya Bu. Silakan. Pak Antang adalah seorang kepala adat Dayak yang ingin merenovasi rumah Betang.
ingin memperpanjang ruang tamu rumah beta agar dapat menampung lebih banyak tamu. Panjang ruang tamu yang baru akan dibuat 5 meter lebih panjang dari lebarnya. Luas ruang tamu yang diinginkan Pak Antang adalah 150 meter persegi. Bagaimana untuk persamaan kuadrat dan bagaimana cara menyelesaikan bentuk persamaan kuadrat untuk menentukan panjang dan lebarnya? Yuk kita diskusikan pada masing-masing kelompok. Yuk. Oke, jadi permasalahannya yaitu Pak Antang akan memperlebar ruang tamunya, ya kan, untuk lebih luas lagi. Nah, nanti setiap kelompok akan menyelesaikan permasalahan yang berbeda-beda sesuai kelompoknya masing-masing ya, yang telah Ibu bagikan ya sesuai kemarin. Ini ada LKPD. Silakan kalian diskusikan di kelompok masing-masing. Oke, perhatikan. Di dalam LKPD ada tiga tipe. Yang pertama tipe A. Tipe A adalah di mana nanti kalian mencari panjang dan lebarnya dengan membentuk persamaan kuadrat, lalu dicari diskriminannya ya. Setelah itu diselesaikan soalnya. Yang kelompok B, silakan gunakan faktorisasi dan rumus kuadrat untuk menentukan akar-akarnya. Sedangkan kelompok D, ada 2 kasus itu di dalam LKPD. Silakan nanti kalian bentuk persamaan kuadratnya. Ibu beri waktu 20 menit untuk mendiskusikan ya. Ibu mau nanya? Boleh. Nyontek bu. Bu, nyontek bu. Usir. Ayo. Ambil pusing bu. Ya, di kelompoknya masing-masing ya diskusinya. Ya, jangan pindah-pindah. Nyontek loh bu. Harus disangsi nih bu. Ada pertanyaan? Bu tanya bu. Ya, boleh. Jadi ini boleh diisi bebas kan bu? Ini kan strategi politik pertanyaannya banyak. Mungkin Ini angkanya Ya, bangga.
Yang paling efektif ya. Kami buat siap. Siap, Bu. Soalnya tuh dipilih bapak yang beda itu kan bukan tadi. Yang penting itu pembinaan lah. Yang operasional.
tadi aku yang buat kami yang pembelajaran Pandu tadi nggak jadi. Berarti Sudah selesai. Maju ya Kak, jangan. Udah selesai kelompokku. Pandu nggak Pandu? Udah selesai. Udah tuh, maju. Kelompok Upi udah selesai belum? Kita udah. Bu, tadi Fadli nyontek loh Bu. Suruh maju. ya kali nyontek tapi itu saya yang duluan. Ya, semua. Kita tahu lari kali. Sudah semua ya? Oke. Nah, sudah perhatikan, kita akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kalian. Ibu pengennya kita ice breaking dulu. Nanti yang kalah dalam permainan dia yang presentasi. Oke? Oke. Silakan berdiri dulu. Silakan kalian cari pasangannya. Dorong-dorong ya. Nona, ganjil Nona sini Nona. Masa aku maju? Mana kan masuk? Diperhatikan ya. Nanti kalau ibu bilang hitam, jadi yang berlaku hitam yang Kenapa? angkat, ya. Bu, nggak kedengeran Bu. Yang jadi dalam kelompok kan ada dua nih. Kalian pilih yang hitam siapa, yang hijau siapa. Oh, hitam putih. Ya, hitam siapa, yang hijau siapa. Nanti kalau yang kan ibu bilang hitam, berarti hitam yang menjabat tangan ya. Yang hijau harus menghindar. Itu pun sebaliknya. Oke, baik. Siap semua? Siap, Ibu. Oke. Mau ikut? Oke, Nona. 1, 2, 3. Mau cek
Dari kelompok dasar dulu yang maju. Nih, tuh kan kabur kan? Oke, siapa tadi yang maju? Fadli ya? Ya, Fadli. Waktu yang menang apa yang maju? Kalah. Tadi kan Ya, dia kalah. kalah. Loh, Udah nyontek gak mau maju. Iya, parah. Jangan Ibu aja. dendam pribadi dan itu. Kita sekelompok nih. Nggak ada yang boleh dia. Oke, diperhatikan ini adalah kasusnya. Kasus yang pertama yaitu Pak Antan adalah seorang kepala desa sama ya kayak tadi ya. Tapi dia bagaimana cara menyusun bentuk persamaan kodratnya? Yuk dijawab. Baik, sebelumnya izinkan presentasi dari kelompok Oke. kelompok kreatif kunci ya. Nah, di sini yang pertama tuh ada soal tentang menentukan rumus dari luas. Luas sama dengan, nah kan kita udah pelajari tuh waktu SMP, rumus luas persegi panjang adalah apa? Luas. Nah, yang kedua, di sini untuk luasnya itu diberi nilai. Untuk lebar dari ruang sama dengan X. Sedangkan panjang untuk ruang itu sama dengan X tambah 5. Maka perintah selanjutnya adalah substitusi nilai. Substitusi nilai panjang dan lebarnya. Tadi kita ketahui rumus luas adalah panjang kali lebar. Nah, nilai panjang di sini berapa? X tambah 5. X tambah 5. X tambah 5. Nilai dari lebarnya X. Maka kita boleh untuk luas di sini adalah kalikan berapa? X kuadrat tambah X. Dan selanjutnya yang kegiatan kedua, ayo mengamati. Luasnya berapa? Luasnya ini X kuadrat tambah 5X. Nominal luasnya? Udah nyontek salah nih. Dari kelompoknya? Bentar, besar. 350 ya. Oh, ini. Waduh, pasar sih. 105. Gua harus dikurangi tuh nilainya. Ya. Kita kelompok kurangin dulu. Satu kelompok kita harus dikurangi. Kalau persamaan kuadrat itu bentuknya harus bersama dengan kenal ya. X kuadrat tambah 5X kurang 150 sama dengan 0. Baik, oke. Ayo, kegiatan kedua. Kegiatan kedua. Kelompok kami juga. Iya. Oh, Oh, gitu. kelompok yang satu Kan kali satu kali. lagi. Oke. Iya. Duduk, Ya, silakan. silakan. Yang namanya siapa? Oh, Rifki, oke, Rifki, silakan. Ya, kegiatan yang kedua ya. Ayo Rifki, semangat. Kasus yang kedua. Ya, baik teman-teman, saya melanjutkan dari Mas Fadli tadi untuk yang kegiatan yang kasus kedua. Ya. Bisa dilihat itu kasusnya. Sebuah rumah betang memiliki atap bentuk bangunan. Ini kan diketahui tinggi tiang jarak antara dua tiang penyangga utama itu 5 meter. Jika kita anggap jarak antara tiang penyangga utama dan titik tengah atap sebagai sumbu X dan tinggi atap dari permukaan tanah sebagai sumbu Y, maka titik-titik di mana atap bertemu dengan jalan
adalah 2 meter dan 3 meter dari titik atap. Tentukan persamaan kuadrat yang menggambarkan bentuk bahan pada atap tersebut. Jadi di sini kita misalkan X1 itu diketahui kan min 2 dan X2 nya itu 3. Kemudian akar-akar X1 dan X2 dari suatu persamaan kuadrat dapat digunakan untuk membentuk persamaan kuadrat dengan rumus. Kita tahu kan rumus untuk membentuk akar-akar persamaan kuadrat itu X min X1 kali X min X2 sama dengan 0. Jika kita masukkan X1 dan X2 nya, maka ketemu X min X1 nya min 2 dikali X min X2 nya 3 sama dengan 0. Ini kita bisa buat jadi X negatif ketemu negatif kan positif. X plus 2 dikali X min 3 sama dengan 0. Sini kita kalikan X kali X dan X kali 3 2 kali X dan 2 kali 3. X kuadrat min 3X plus 2X min 6 sama dengan 0. X kuadrat min X 6 sama dengan 0. Oke, baik. Itu Ada pertanyaan? Tidak ya. Oke, terima kasih Mas Rizky. Silakan kembali ke tempat beri. Aku dulu untuk Mas Fadli. Oke, yang kedua yaitu soal tipe B. Tadi yang tipe B yang balik siapa? Fitriah ya? Oke, silakan Fitriah maju. Oh, Fitriah. Yang B? Ini siapa kalah? Sindro, Bang Hari. Mirda. Ya udah, belum dipilih. Ya udah kamu aja yang maju. Ya. Oh, iya. Oke, untuk tipe B ini ada kasus seanak adalah seorang kepala adat Dayak yang ingin merenovasi rumahnya. Ia ingin memperpanjang ruang tamu rumah datang agar dapat menampung lebih banyak tamu. Panjang ruang tamu yang baru akan dibuat 5 meter lebih panjang dari lebarnya. Luas ruang tamu yang diinginkan ke atas adalah 150 meter persegi. Berapa panjang dan lebar ruang tamu tersebut? Bagaimana cara menentukan jawaban dengan metode yang berbeda-beda? Nah, dari kasus tersebut kan kita mengetahui lebar sama panjang dan luas. Untuk lebarnya kita misalkan X dan panjangnya itu X plus 5 150 meter persegi. Nah, untuk rumus luas persegi panjang apa tadi? Luas panjang kali lebar. Nah, tadi yang kita lihat tadi dimasukin ke rumus tadi 150 dengan X plus 5 dari 150 sama dengan X kuadrat dan terus ya X kuadrat kali 5 X 150 sama dengan Baik, ada X. oh ya, Iya, ada ruang variabelnya ya. Atasnya itu belum dikasih variabel 5. X-nya lagi. Nah, kita cari menggunakan faktorisasi. Jadi berapa kali berapa biar hasilnya 150 dan berapa kali berapa yang hasilnya 5. Ditambah hasilnya 5. Berarti
15 dan pengasuhan X sama dengan 15. Enggak kembali itu. Kembali itu. X min 15 dan X 10. Berarti dari kedua X ini yang valid itu 10 X. Berarti lebarnya 10. Kemudian 10 panjangnya 10 ditambah 5. 10 ditambah 5. Oke. Terima kasih tepuk tangan dulu buat Oh, kenapa 15 tuh nggak dipakai Bu? karena dia tidak memenuhi, nggak mungkin kan panjang itu jadi menciut, nah harusnya kan melebar, dan ini harusnya plus ya, yang minus, ya kan? Oke, sekarang yang tipe A, silakan maju ke depan. Kami mendapat tentang materi istimewa. Istimewa itu ada 3 kesimpulan. Yang pertama dia menyinggung di 2 titik, memotong di 2 titik. Satu lagi dia menyinggung, satu lagi dia melayang ya. Jadi bisa seperti ini, bisa seperti ini. Oh. Ya. Bisa juga satu lagi dia seperti ini ya. Jadi kami dapat di sini 2x kuadrat kurang 8x tambah 8 sama dengan 0. Kita mau lihat ini istimewa ini apakah memotong 2 titik di 1 titik atau dia melayang. Masukkan ke rumus kuadrat 4 kali A kali C sama dengan sebelumnya A-nya itu adalah 2, B-nya itu adalah negatif 8 dan C-nya itu adalah plus 8. Jadi 8 kuadrat negatif 8 dikuadratkan dikurang 4 kali 2 kali C nya 8. Jadi hasilnya 64. 64 ya kan plusnya kurang 64. Jadi D nya itu sama dengan 0. Jika D sama dengan 0 maka akarnya itu berada di posisi ini, di 1 titik atau akar-akarnya itu sama. Kemudian yang kedua 3x kuadrat tambah 2x tambah 5 sama dengan 0. A nya 3, B nya 2, C nya 5. D sama dengan B kuadrat kurang 4 kali A kali C. 4 kurang 4 kali 3 kali 5. Boleh sambil diperiksa ya, saya kerjakan ya, karena kita mau usia kan. 16 20 kali 3 20 kali 3 sama dengan 60 ya? Berarti di sini berapa? 4 54 ya? Atau 44 negatif 44. Karena dia sama dengan negatif 44 maka dia itu kurang dari 0. Ketika dia kurang dari 0 itu lebih besar ya, terima kasih. Maka dia imajiner atau di mana akar-akar kesamaannya itu tidak ada, dia melayang. Baik, terima kasih dari aku. Jadi hari ini dapat disimpulkan apa saja yang kita pelajari. Bentuk kuadrat apa? AX kuadrat tambah BX tambah C. Rumus untuk persamaan kuadrat yaitu tadi Min B plus min B kuadrat. X1 kali X min X2 ya.
nyontek ya Pak. Jangan nyontek, jangan buka. Fadli, jangan nyontek. Ya. Allah, kita terlalu kejam. Jangan ada Pak. Oke? Sudah? Ibu ya? Ya. Apakah sudah apa belum? Awas. Ya. Yang sudah mengerjakan silakan refleksinya diisi. Refleksi terdiri dari pembelajaran hari ini, terus penilaian diri dan penilaian angka. Oke, alhamdulillah. Nah ya, oke, baik. Terima kasih untuk pembelajaran pada siang hari ini. Semoga pembelajaran pada hari ini sangat bermanfaat untuk kita semua. Kita tutup dengan berdoa terlebih dahulu. Mas Lutfi silahkan dipimpin berdoa penutupnya. Yuk Mas Lutfi yuk. Nggak apa-apa, yuk. Baik teman-teman, sebelum mengakhiri pembelajaran pada siang hari ini, lebih baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah. Baik, terima kasih dari Ibu. Jika ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Bu, khusus Fadli remedi ya Bu. Nanti dicek dulu ya. Matikan. Khusus pagi.